Jemaat yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, tema yang akan menuntun kita pada sore ini adalah setiap orang yang meminta akan menerima. Dan mengawali perbincangan kita pada hari ini, saya akan mengawali dengan satu pertanyaan. Apakah dalam kita di sini memiliki yang namanya keinginan? Pastinya semua memiliki yang namanya keinginan. Tetapi apakah keinginan itu adalah sesuatu yang kita butuhkan atau hanya sekedar memuaskan nafsu duniawi? Jemaat yang terkasih, kisah Hana ini menceritakan tentang seorang perempuan yang tidak bisa hamil atau dia tidak bisa memiliki anak yang biasa kita sebut dengan anak. Mungkin beberapa di negara Indonesia atau setidaknya di zaman yang sekarang serba teknologi, kemajuan ini bisa diatasi dengan yang namanya bayi tabung ataupun adopsi. Mengapa demikian? Dikarenakan banyak pasangan suami istri ketika mendapati keluarga mereka tidak mampu secara biologis. Tetapi namun tidak menjadi penghalang bagi sebuah keluarga untuk tampil di depan publik dan melanjutkan kehidupan mereka dengan anggota keluarga yang lengkap. Namun berbeda dengan halnya kisah seorang anak pada masa Imam Edi, tepatnya pada masa perjanjian lama, bahkan sampai masa perjanjian baru, seorang perempuan yang tidak mampu melahirkan seorang anak itu dianggap sebagai kegagalan, penghukuman dosa, dan juga pemaluan serta pencemaran yang biasa disebut dengan aib. Kita pahami bersama mengapa Hana begitu sedih ketika mendapati dirinya tidak bisa memiliki seorang anak. Jemaat yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, bacaan kita pada hari ini mengajak kita semua melihat dalam 3 bagian, yaitu permintaan, penantian, dan juga pemenuhan. Permintaan, di mana Hana meminta kepada Tuhan memiliki seorang anak laki-laki, tetapi bukan hanya itu saja. Hana berjanji kepada Tuhan ketika dia memiliki seorang anak, dia akan menyerahkan kepada Tuhan. Hal tersebut bisa kita lihat dalam ayat yang ke-1 sampai ayat yang ke-11. Selanjutnya dalam bagian yang kedua, yaitu penantian, yang dapat kita lihat dari ayat yang ke-12 hingga ayat yang ke-20. Hana dengan kepercayaan penuh pada Tuhan, walaupun dia malu, walaupun dia tidak bisa memiliki seorang anak, tetapi dia percaya kepada Tuhan. Dia selalu berserah kepada Tuhan dan menantikan bahwa dia akan memiliki seorang anak. Selanjutnya bagian ketiga, yaitu pemenuhan, dapat kita temui dalam ayat yang ke-20 hingga ke-28. Hana yang awalnya telah lama tidak memiliki seorang anak, akhirnya diizinkan Tuhan untuk melahirkan seorang anak laki-laki yang bernama Samuel. Sesuai dengan janjinya, Hana akan merawat lalu menyerahkan kepada Tuhan. Jemaat terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, cerita singkat ini pasti sering kita dengar. Hana adalah bukti bahwa penantian dan permintaan bukanlah hal yang mustahil untuk dikabulkan oleh Tuhan. Ada beberapa hal yang bisa kita pelajari bersama dari kisah penantian Hana. Pertama, Tuhan harus menjadi tempat pertama untuk kita meminta. Seperti halnya Hana, Tuhan dijadikan sebagai sumber utama untuk dia meminta. Walaupun dia mengalami yang namanya pergumulan, persoalan, dia tidak bisa melahirkan, tetapi dia tidak menyalahkan Tuhan. Dia selalu berserah kepada Tuhan, dan Tuhan dijadikan sumber utama untuk menyerahkan, untuk meminta pertolongan, karena dia percaya Tuhan Maha Pengasih, Tuhan Maha Tahu. Oleh karena itu, bintang sekalian, bila memiliki masalah, serahkanlah kepada Tuhan. Jangan kita memberikan atau kita meminta kepada dukun atau orang kita, tetapi kita minta kepada Tuhan, karena Dia Maha Tahu. Dia pasti akan mengabulkan setiap doa kita. Seperti anak, bayangkan menderita seorang ibu ketika tidak bisa mempunyai anak, pastinya sangat tertekan. Tetapi Hana sadar bahwa Tuhan adalah satu-satunya tempat dia dapat
pelajaran kedua yang bisa kita pelajari, bersabar dalam penantian akan jawaban Tuhan. Seperti Hana yang sabar untuk menantikan jawaban Tuhan. Kebanyakan manusia lebih memilih untuk sabar untuk hal-hal yang pasti. Bahkan banyak yang memilih untuk jalan yang cepat, jalan yang pintas untuk mendapatkan sesuatu. Tetapi Hana berbeda. Hana bersabar untuk menantikan jawaban Tuhan. Hana mengajarkan kita untuk bersabar dan percaya kepada Tuhan bahwa saatnya jawaban dari Tuhan adalah pasti dan indah pada waktunya. Bukan hal yang baru untuk kita pelajari. Bahkan saya yakin kita semua kita perlu berada di dalam tahap ini. Kesabaran mengingatkan kita, membuktikan kita seberapa besar iman kita kepada Tuhan. Apapun penderitaan yang akan kita alami, sekalipun dunia terkesan menjengkelkan kita, bersabar dalam menunggu jawaban Tuhan adalah kunci untuk kebahagiaan yang akan terwujud nanti. Juga tentang bersabar, Hana tidak hanya menunggu, melainkan terus hidup dalam kesabaran penuh akan jawaban dari Tuhan, tanpa mengeluh atau bersumpah. Selanjutnya, jawaban Tuhan nyata bagi mereka yang percaya. Mengapa saya katakan bahwa rencana Tuhan nyata bagi mereka? Karena percaya diwujudkan tidak hanya melalui perkataan saja, tetapi melalui perbuatan juga. Hana percaya dengan Tuhan, sekaligus mewujudkan kepercayaan dalam bentuk kesabaran dalam penantian. Pada akhirnya, ia menerima apa yang dia minta. Inilah yang saya maksudkan dengan jawaban Tuhan yang nyata. Jemaat yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, hidup percaya dan sabar dalam penantian adalah jalan hidup umat Kristen. Kita semua pasti memiliki masalah, kita semua pasti memiliki pergumulan. Tetapi kita harus belajar dari kisah Hana. Hana walaupun dia tidak bisa melahirkan, dia tidak bisa memiliki anak, tetapi dia percaya kepada Tuhan, dia selalu berserah kepada Tuhan. Bahwasanya Tuhan akan selalu menangani dia, Tuhan akan mendengarkan doanya. Dia selalu bersabar akan penantian Tuhan. Oleh karena itu, kita harus belajar dari kisah Hana, selalu datang dan berseru kepada Tuhan, sebab Tuhan Maha Pengasih dan Penyayang. Tetapi perlu kita ingat juga bersama bahwasanya Allah juga adalah pribadi yang mengetahui. Ia mengenal kita dan mengetahui setiap kebutuhan dalam kita. Mintalah, maka kepadamu akan diberikan. Datanglah pada Tuhan dalam doa dan serulah serta percaya bahwa hanya Dialah sumber pengharapan. Jemaat yang terkasih, bagaimana kita dapat menjadi pribadi seperti Hana? Satu hal yang perlu kita ketahui, seperti Hana yang percaya dan menunggu dengan sabar bukanlah hal yang mustahil untuk kita lakukan. Hal yang diperlukan hanya keinginan terdalam dari hati untuk datang kepada Tuhan dan percaya bahwa kuasa-Nya melebihi rancangan manusia. Tugas kita bukan mengeluh, bukan bersungut-sungut, apalagi menyalahkan Tuhan. Kewajiban kita adalah bersabar dan tetap percaya. Yakinlah bahwa jawaban Allah pasti nyata bagi mereka yang percaya dan menunggu dalam kesabaran. Tidak mungkin seorang anak diberi pulang saat ia meminta roti kepada ayahnya. Demikian pula dengan Allah. Allah tidak mungkin menutup telinganya saat anak-anaknya datang dan meminta kepadanya. Jemaat yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kisah Hana ini mengingatkan saya dengan satu lagu yang mungkin kita sering dengarkan. Lagu ini diciptakan oleh Joseph dengan judul Waktu Tuhan. Marilah kita menyanyikan secara bersama-sama. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan
bahwasanya Tuhan akan selalu mendengar doa kita, karena waktu Tuhan pasti yang terbaik. Jemaat yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, setiap orang yang meminta pasti akan menerima. Setiap orang yang datang pada Tuhan untuk menyampaikan keluh kesahnya akan dan menunggu dalam kesabaran serta percaya memperoleh apa yang benar-benar Dia butuhkan. Allah tidak hanya memperhatikan keinginan kita, melainkan lebih dari itu, Dia memperhitungkan setiap kebutuhan kita. Dia mau kita semua bertumbuh dalam iman kepada-Nya dan semakin mengandalkan Dia dalam setiap persoalan yang kita hadapi. Oleh karena itu, marilah bersama kita belajar dari kisah Hana. Walaupun dia mengalami pergumulan yang sangat berat, dia tidak bisa memiliki seorang anak, tetapi dia terus berserah kepada Tuhan. Dia tidak menyalahkan Tuhan atas apa yang dia alami. Dia berdoa kepada Tuhan. Dia percaya bahwasanya Tuhan akan menjawab setiap pergumulannya. Oleh karena itu, mulailah dari hal kecil, dari keluarga kita masing-masing. Contohnya, bila kita memiliki persoalan, ajaklah keluarga kita untuk berdoa kepada Tuhan, berserah kepada Tuhan, dan mengandalkan Dia dalam segala hal. Ajak mereka untuk bersabar dan tidak mengeluh dalam menanti jawaban Tuhan. Yakinlah bahwa Tuhan yang memberikan Hana seorang anak adalah Tuhan yang sama pasti menolong kita semua dalam setiap permasalahan dan pergumulan kita. Kiranya firman Tuhan menolong dan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami di surga, Allah yang kami sembah melalui anak-Mu Yesus Kristus. Terima kasih banyak Bapa atas firman-Mu yang begitu luar biasa yang Kau beritakan bagi kami umat-Mu di surga. Kami boleh belajar bersama dari hamba-Mu Hana untuk tetap sabar dalam penantian jawaban-Mu ya Bapa. Kami boleh belajar bahwa Engkau adalah Tuhan yang selalu mendengar, memberi segala sesuatu yang kami butuhkan. Bapa yang baik, kami memohon berkat agar firman yang telah kami pelajari bersama di dalam hidup saja, tetapi boleh tertanam dalam hati rohani kami masing-masing. Biarlah kehidupan kami selanjutnya di hari demi hari dapat membuahkan tindakan yang seturut dengan firman-Mu. Tuhan berkati juga dan pimpinan penginang-inang sekalian di sini Tuhan, dalam setiap perkumpulannya Tuhan. Kami percaya bahwasanya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Kami percaya Tuhan apapun yang kita hadapi, kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Bapa Surgawi, kami akan melanjutkan ibadah kami. Bapa yang mau terus menyertai kami, biarlah Roh-Mu yang tetap menuntun kami dalam ibadah ini dan dalam kehidupan selanjutnya. Terima kasih banyak Bapa, terima kasih banyak Tuhan.